Novel audio ke-223. Pagoda Emas Pancer. Novel fiksi sastra dan bela diri berseris. Cerita berlanjut. Taisang Feng Hua. Angkat pedang. Tiba-tiba, nyanyian pedang misterius terdengar di antara langit dan bumi. Saat nyanyian pedang terdengar, ruangan tampak jatuh ke dalam keadaan hening yang unik. Seolah-olah semua orang yang hadir berhenti berpikir. Dan detik berikutnya, pedang panjang yang megah dan tak tertandingi muncul di depan Xiao Nunu. Munculnya pedang ini seketika membuat segalanya tampak pucat jika dibandingkan. Dari gagang hingga bilahnya, sangat indah tanpa satu pun cacat. Gagang pedang itu seperti batu giok dan diukir dengan huruf-huruf misterius. Badan pedang bersinar dengan cahaya biru-biru dan putih perak yang unik. Di luar badan pedang, ada cahaya berwarna sama yang mengalir, indah dan melamun, bagaikan cahaya ilahi yang mengalir. Apakah itu? Taisang Feng Hua. Namong Suanyan yang berada di luar lapangan membelalakkan matanya. Han Kuiye, Tang Sufeng, Ning Liner, Su Jianlu dan yang lainnya semuanya terkejut. Begitu pedang ini muncul, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan semua pedang lainnya kehilangan kilaunya. Tidak peduli apakah itu pedang Yao Xing, pedang Xuan Sui, atau senjata apapun di medan perang, tidak ada satupun yang kekuatannya bahkan 1/10 dari pedang itu. Jika ini adalah Taisang Feng Hua, maka Xiao Nunu pastilah Xiao Wuhen. Dalam sekejap, jantung semua orang nyaris melompat keluar dari badan mereka. Xiao Wuhen dan Xiao Nunu, apakah mereka orang yang sama? Tidak ada waktu untuk berpikir, karena cahaya tombak penghancur dunia yang dilepaskan Wu Beilang telah melesat di depan Xiao Nunu. Tebasan bintang hantu langit, pukulan mematikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Cahaya tombak itu seperti air terjun galaksi yang mengalir deras bersama binatang bintang raksasa itu. Dalam sekejap, Xiao Nunu meraih Taisang Feng Hua di depannya dan melepaskan niat pedang abadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sutra pedang tertinggi. Cahaya redup melintas di mata Xiao Nunu. Pedang tertinggi mendominasi dunia. Berdengung. Feng Hua tertinggi melonjak dengan kekuatan tak terbatas. Angin dan awan berubah warna, dan guntur bergemuruh hingga ribuan mil. Pada saat ini, Xiao Nunu mempersembahkan gerakan pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dentang. Detik berikutnya, seberkas. Cahaya pedang berwarna biru, perak, dan putih meledak. Cahaya pedang ini penuh dengan kekuatan pedang yang dahsyat, menggerakkan angin dan awan, dan mengandung kekuatan suci yang menembus semua hal. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, energi pedang yang dilepaskan oleh Taisang Feng Hua menghantam langsung cahaya tombak yang seperti air terjun galaksi. Duar. Suara keras dan keras mengguncang langit dan bumi. Pada saat kedua kekuatan itu bertabrakan, energi pedang Taisang Feng Hua benar-benar langsung menghancurkan air terjun cahaya tombak itu. Apa? Wu Beilang terkejut. Orang-orang di luar tempat kejadian bahkan lebih tidak percaya. Energi pedang Taisang Feng Hua bagaikan pelangi yang menembus galaksi. Energi itu tidak hanya menghancurkan cahaya tombak air terjun, tetapi juga mencekik bayangan binatang buas langit berbintang di luar cahaya tombak itu hingga berkeping-keping. Duar. Dua jurus pamungkas digunakan untuk saling membunuh, dan pemenangnya langsung ditentukan. Keanggunan tertingginya tak tertandingi. Dan detik berikutnya, sisa energi pedang itu merobek langit dan menusuk dada Wu Beilang tanpa ampun. Bang! Kekuatan ilahi mengguncang 90.000 mil, energi pedang menyebar ke 10 arah, darah Wu Beilang tumpah ke udara, dan baju besi bintang di depannya meledak. Energi pedang dingin menembus badannya. Sebuah lubang berdarah membentang dari dada hingga punggung. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia membelalakkan matanya, terkejut dan marah. Ini adalah surga yang sesungguhnya. Dia benar-benar kalah dari seseorang yang telah mencapai alam keabadian yang sempurna. Hujan darah merah sangat menarik perhatian. Wu Beilang jatuh dari udara tanpa daya. Meskipun kakinya menyentuh tanah, Wu Beilang tidak dapat berdiri dengan mantap. Dia menekuk satu lutut dan berlutut di tanah. Wu Beilang menggunakan Star Battle Halberd di tangannya untuk menopang dirinya di tanah, jadi dia tidak terjatuh sepenuhnya. Apakah aku akan kalah? Wu Beilang memegang Star Battle Halberd di satu tangan dan menutupi lubang berdarah di dadanya dengan tangan lainnya. Tidak, aku tidak akan kalah. Aku belum kalah. Wu Beilang menggertakkan giginya, matanya merah.
Dia tidak bisa menerima kekalahannya. Jangan pernah biarkan dirimu dikalahkan. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, energi pedang terkunci pada Wu Beilang. Dengan suara, Swiss Xiao Nunu melangkah maju dengan langkah pedang hantu, dan langsung muncul di belakang Wu Beilang. Apakah kamu ingat namaku? Sekarang jawab aku, siapa orang yang tidak kompeten itu? Wosh! Gelombang udara dingin dan serius bersiul, meniup jubah Xiao Nunu. Xiao Nunu menoleh ke samping dengan punggung menghadap Wu Beilang, memegang Tai Sang Feng Hua secara diagonal di tangannya. Punggungnya tampak mendominasi, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Hati setiap orang bergejolak bagaikan badai. Wu Beilang gemetar seluruh badannya dan tidak bisa bergerak. Ning Liner menatap pemandangan di depannya, dan pemandangan yang diprediksi oleh astrologi, tanpa sadar muncul di benaknya. Dalam gambar, sosok dengan 10 tulang abadi berdiri di belakang Wu Beilang. Pada saat ini, gambaran di benak Ning Liner menjadi sangat jelas. Badan Ning Liner sedikit gemetar, dan dia segera berkata kepada yang lain di belakangnya, cepat, pergi ke sana. Hentikan dia. Orang-orang di belakangnya terkejut. Sebelum siapapun di sini bisa bereaksi, nyanyian pedang telah dimulai di medan perang di depan. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan halangi jalanku lagi. Kata-kata dingin itu menyerbu gendang telinga Wu Beilang. Wajah Wu Beilang berubah, dan dia berdiri tanpa sadar, ingin mengayunkan Star Battle Halberd di tangannya ke arah Xiao Nunu. Namun, Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu secepat kilat, dan Wu Beilang sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Aliran cahaya pedang berwarna tinta melintas. Dentang. Cahaya pedang yang cemerlang itu menyapu seperti bulan yang dingin, energi pedang memasuki tenggorokan, dan memenggal kepala orang itu. Pedang ini, bagaikan cahaya fajar, membelah dunia dengan cara yang paling terang. Saraf, optik semua orang, mengalami guncangan hebat. Darah berceceran, kepala terguling, Wu Beilang, yang dikenal sebagai orang terkuat di daftar abadi, dipenggal oleh Xiao Nunu. Dengan pedangnya, Swiss, kepala-kepala yang berterbangan itu memperbesar keterkejutan di hati setiap orang. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Yang terdengar hanyalah suara desiran angin. Ketuk, ketuk, ketuk. Kepala Wu Beilang terguling ke bawah, dan saat kepalanya menyentuh tanah, semua orang merasa seolah-olah jantung mereka dipukul keras oleh palu berat, dan ada perasaan tercekik yang hebat. Bei, kakak senior Beilang. Wajah Ning Liner pucat dan pikirannya kosong. Hal yang paling saya khawatirkan akhirnya terjadi. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah terkuras habis dan dia bahkan tidak dapat berdiri dengan tegak. Namong Suanyan, Han Kuiye, Tang Sufeng, Yu Wanru dan yang lainnya juga berdiri di sana dengan linglung. Beberapa saat yang lalu, semua orang mengira Xiao Nunu pasti kalah. Siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, lawan akan membunuh Wu Beilang dengan pedang. Dari awal sampai akhir, hancurkan semuanya. Beneran naksir. Wu Beilang berusaha sekuat tenaga dan menggunakan semua kartu asnya, tetapi pada akhirnya ia tetap dikalahkan oleh Xiao Nunu. Wosh! Angin dingin meniup debu di tanah dan mengangkat ujung jubah Xiao Nunu. Medan perang yang riyuntuh menjadi kebalikannya. Wu Beilang, berlutut di tanah dengan kepala terpenggal, menjadi latar belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu berdiri di medan perang, seperti seorang raja yang mendominasi dunia. Bang! Tai Sang Feng Hua mengeluarkan dengungan rendah, dan warna pedang itu diam-diam berubah dari biru ke hijauan dan perak menjadi cahaya tinta gelap. Cahaya dan aura yang mengalir mengelilingi pedang itu seindah dan seindah tinta yang mengalir. Tai Sang Feng Hua, Namong Suanyan bergumam, ekspresinya sangat rumit. Han Kuiye yang berdiri di samping juga terdiam. Hal yang paling mengejutkan bukanlah bahwa Xiao Nunu membunuh Wu Beilang, tetapi juga bahwa dia dan Xiao Wuhen sebenarnya adalah orang yang sama. Xiao Wuhen. Dia adalah Xiao Wuhen. Sebuah suara gemetar terdengar dari kerumunan di luar tempat tersebut. Dalam sekejap, terjadi keributan di luar kota abadi. Ada badai yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati setiap orang saat ini, dan tidak seorang pun dapat tenang apapun yang terjadi. Saat Tai Sang Feng Hua muncul, segalanya tampak suram. Ketika Wu Beilang bergabung dengan Starry Sky Beast, itu sudah membuat semua orang di lapangan ketakutan.
Tetapi pedang Xiao Nunu di belakangnya secara langsung memastikan kemenangan dan menghilangkan ketegangan akhir. Ketika Taisang Feng Hua muncul, semua orang tiba-tiba mengerti bahwa Xiao Nunu adalah Xiao Wuhen, dan Xiao Wuhen juga Xiao Nunu. Dia akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Dewa tahu betapa tidak nyamannya perasaanku akhir-akhir ini. Di pavilion Ziwu, Yu Wanru menghela napas panjang lega. Dia tahu identitas asli Xiao Nunu. Tetapi dia tidak berani mengumumkannya ke dunia luar. Dari awal sampai akhir, dia hanya menceritakannya pada Yu Shen. Baru saja, ketika Yu Wanru mendengar ejekan dan fitnah terhadap Xiao Wuhen oleh orang-orang di luar tempat acara, dia sebenarnya merasa sangat tidak nyaman. Dia benar-benar ingin berteriak, Xiao Wuhen yang mereka cari ada tepat di depan mereka. Tang Sufeng, Namong Suanyan, Han Kuiye dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat rumit, dan masing-masing dari mereka merasakan sesak di dada. Tidak heran namanya tidak ada dalam daftar abadi. Ternyata, kata Tang Sufeng sambil tersenyum sinis. Pada saat ini, Tang Sufeng menyadari betapa menakutkannya Xiao Nunu. Dia juga mengerti betapa sempitnya pikiran klan mimpi sebelumnya. Su Jianlu benar untuk pergi. Visinya lebih akurat daripada siapapun di klan mimpi. Tanpa dia sadari bahwa pada saat ini, Su Jianlu juga berdiri di sana dengan linglung. Ekspresi wajahnya berubah dari terkejut menjadi terperangah, lalu dari terkejut menjadi syok, dan kemudian menjadi sangat terkejut. Xiao Nunu, Xiao Wuhen, dua pria tampan, sebenarnya orang yang sama. Hahaha, apakah kamu harus sebahagia itu? Ini benar-benar kebahagiaan yang berlipat ganda. Su Jianlu benar-benar bahagia sampai-sampai ingin terbang. Dia tampaknya menganggapnya sedikit tidak nyata. Ketika mereka berada di puncak Jianzhu, Su Jianlu terpesona oleh ketampanan Xiao Wuhen, sehingga ia kemudian bertanya kepada Xiao Nunu apakah ia mengenalnya. Sekarang tampaknya cukup lucu. Aku bertanya-tanya mengapa dia tidak pergi ke puncak Jianzhu. Jadi begitulah. Su Jianlu sangat gembira. Dia melingkarkan lengannya di bahu Yanying, tampak tergila-gila padanya. Apa yang harus kulakukan? Aku hampir mati karena mantranya. Bagaimana kau bisa melewati tahun-tahun ini? Yanying tersenyum polos dan tidak berkata apa-apa. Guan Rengui menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, satu lagi yang gila. Wanita-wanita ini sangat dangkal. Yin Fengqi membuka mata ikannya yang mati dan berkata dengan jijai, mereka hanya melihat penampilan dan sama sekali tidak peduli dengan konotasi. Ya, satu-satunya hal yang bisa kita bandingkan dengan Xiao Nunu sekarang adalah konotasinya. Jawab Guan Rengui. Itu kamu? Aku juga cantik. Yin Fengqi berkata dengan wajah serius, dalam hal kecantikan, akulah yang terbaik di dunia abadi. Ucapan Yin Fengqi yang tidak tahu malu itu disambut dengan gelengan mata. Tentu saja, semua orang terbiasa dengan sifat tidak tahu malu Yin Fengqi. Di pihak klan mimpi, Hualin dan teman-temannya benar-benar tercengang. Baru saja dia merasa senang, tetapi dia tidak menyangka akan ditampar secepat itu. Wuss! Angin menderu dan arus dingin menusiuk tulang. Kota abadi yang besar telah hancur menjadi reruntuhan. Arena pertarungan sebelumnya telah runtuh. Xiao Nunu berdiri di belakang Wu Beilang, Taisang Feng Hua di tangannya bergerak dengan cahaya dan bayangan berwarna tinta. Wu Beilang, yang telah kehilangan kepalanya, berlutut di tanah, dan sepenuhnya menjadi bagian dari latar belakang. Momen ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Swiss. Pada saat ini, sesosok jatuh dari langit dan mendarat di monumen raksasa daftar abadi. Monumen itu tergeletak miring di tanah, dengan separuh bagian bawahnya terkubur di reruntuhan. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan menatap pria itu. Pihak lainnya adalah wasit pertempuran daftar abadi, utusan hitam. Utusan berkulit hitam itu menatap Xiao Nunu penuh arti, dengan keheranan masih di matanya. Kau menang, kata utusan berkulit hitam itu, lalu ia mengangkat tangan kanannya dan sebuah bola api menyala di telapak tangannya. Kemudian, sebuah ordo Jiushu berwarna hitam dan emas muncul dari api. Ordo 9 provinsi juara ini milikmu. Setelah berkata demikian, utusan berkulit hitam itu mengangkat tangannya dan melemparkan ordo 9 provinsi itu kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat tangannya dan menangkap perintah Jiushu dengan mantap, lingkaran aura gelap melonjak di telapak tangannya. Ordo juara Jiushu berarti Xiao Nunu berada di puncak daftar dalam pertarungan peringkat abadi ini.
Tidak seorang pun berkeberatan. Xiao Nunu memenangkan kejuaraan dan dia pantas mendapatkannya. Dengan perintah ini, kamu dapat pergi ke negeri dongeng Kyushu kapan saja. Kata utusan berkulit hitam itu. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia langsung bertanya, di mana pintu masuk ke alam abadi Kyushu? Utusan hitam itu menjawab, ada di platform kenaikan abadi, 900 mil jauhnya dari sini. Ambil Ordo Kyushu dan seseorang akan menerimamu. Setelah kamu pergi ke alam abadi Kyushu, kamu dapat bergabung dengan sekte manapun dengan Ordo ini. Xiao Nunu mengangguk, aku mengerti. Kemudian, utusan hitam itu mengumumkan dengan keras, pertempuran untuk peringkat abadi telah berakhir. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin menjadi gempar. Seseorang buru-buru bertanya, Tuan Wasit, sudah selesai. Kita bahkan belum naik panggung. Ya, masih banyak perintah Kyushu yang belum dikeluarkan. Benar, juaranya sudah diputuskan, kita tidak keberatan, peringkat lainnya setidaknya harus diatur ulang, kan? Namun, utusan hitam itu tampaknya tuli terhadap apa yang dikatakan semua orang. Dia menjawab dengan dingin, aku sedang tidak mood. Semua orang tercengang. Tidak mood. Apa artinya ini? Utusan hitam itu berkata, setelah menonton pertandingan kejuaraan tadi, aku tidak tertarik dengan kompetisi lainnya. Kali ini sudah cukup. Kalian semua akan menunggu di lain waktu. Setelah mengatakan itu, utusan hitam itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Pada saat ini, ada kebencian di dalam dan luar kota peri. Tentu saja, tidak kurang dari mereka yang menerima ketetapan dari si utusan hitam. Baiklah, sejujurnya, aku sudah tidak punya keinginan untuk bertarung lagi. Ya, aku masih tidak bisa tenang, apalagi ikut kompetisi. Kita hanya bisa menunggu sampai lain waktu. Pertarungan untuk mendapatkan daftar abadi telah berakhir. Naga dan harimau bertarung satu sama lain, dan pemenang yang paling populer, Wu Beilang, dikalahkan oleh kesombongan dan sikap mendominasi dirinya sendiri. Su Jianlu, Yan Ying, Bai Sue Qilin, Yin Fengqi dan yang lainnya datang ke Xiao Nunu satu demi satu. Bagus sekali, anak muda, aku khawatir padamu, kata Snow Qilin. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Meskipun pemandangan seperti ini biasa terjadi, semua orang tetap terkejut ketika Wu Beilang mengeluarkan aura negeri dongeng sejati. Untungnya, Xiao Nunu akhirnya menang dengan bantuan Taisang Fenghua. Kamu berbohong padaku sebelumnya dan mengatakan kamu tidak mengenal Xiao Wuhen. Su Jianlu cemberut dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Xiao Nunu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, identitas Xiao Wuhen hanya untuk kenyamanan bertindak di luar. Jika terlalu banyak orang mengetahuinya, itu tidak akan menjadi rahasia. Untuk hari ini, aku harus memamerkan keanggunanku yang luar biasa. Kakak Xiao, selamat ya sudah memenangkan kejuaraan. Kemudian, Yusen dan Yuanru juga berjalan ke sini. Yusen menangkupkan kedua tangannya, bersikap sopan dan rendah hati. Yuanru sedikit gugup. Lagi pula, dia hampir mati di tangan Xiao Nunu sebelumnya. Setelah menyaksikan kekuatan sejati Xiao Nunu dengan matanya sendiri, rasa takutnya terhadap Xiao Nunu meningkat. Tuan Yu, Xiao Nunu menjawab sambil tersenyum. Saudara Xiao, kamu sangat cakap. Aku sangat mengagumimu. Saat dia berkata demikian, Yusen benar-benar mengeluarkan sebuah tas penyimpanan yang dibuat dengan sangat indah. Ngomong-ngomong, Saudara Xiao, ini untukmu. Ini adalah dividen keuntungan dari pil pemulihan nomor 4. Aku berpikir untuk mengirimkannya kepadamu setelah pertempuran di daftar abadi, tetapi aku akan memberikannya kepadamu secara langsung sekarang. Mata Xiao Nunu berbinar, dan dia bertanya, berapa banyak batu abadi? 200 juta. Oh, sebanyak itu. Xiao Nunu sedikit terkejut. Lagi pula, baru sebulan berlalu, dan Yusen benar-benar bisa mendatangkan keuntungan 200 juta batu peri. Jika ditambahkan dengan bagian pavilion Ziwu sendiri, bukankah itu berarti mereka telah menghasilkan setidaknya 400 juta selama kurun waktu terakhir? Secara kasar, jumlah pil pemulihan yang terjual sedikitnya 7 atau 800, bahkan 1000. Yusen tersenyum dan berkata, kebetulan sekali kita bertemu dengan titik panas perang peringkat abadi. Biasanya, kita tidak akan bisa menjual dengan begitu kuat. Xiao Nunu tiba-tiba menyadari, jadi begitulah. Karena perang peringkat abadi,
banyak orang akan berlari untuk berpartisipasi dalam acara ini dan menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kombinasi pil Sangsuan Breaking Realm dan pil Fuyuan nomor 4 memiliki efek yang sangat bagus, sehingga disukai banyak orang. Lagi pula, mereka yang berada di alam kuasi abadi juga diizinkan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, selama periode ini, Pavilion Ziwu telah mempromosikan produknya dengan gencar, menggunakan slogan, partisipasi adalah hal terpenting, yang langsung menyebabkan lonjakan penjualan Fuyuan dan nomor 4. Hasilnya, Xiao Nunu menerima dividen pertama dari Pavilion Ziwu. Teruslah bekerja dengan baik. Xiao Nunu tidak sopan dan mengambil 200 juta batu abadi. Lagi pula, dia ingin berlatih tingkat keempat, Pancer Bati Jue, dan yang kurang darinya adalah batu abadi. Di sisi lain kota peri, Namong Suanyan dan Han Kuye memandang Xiao Nunu yang sedang berbicara dengan Yu Shen dari jauh. Ayo kita pergi dan berterima kasih padanya. Setidaknya dia menyelamatkan kita, kata Namong Suanyan. Han Kuye mengepalkan tangannya dan berkata, aku tidak akan pergi. Dia berterima kasih kepada Xiao Nunu. Namun dia membenci Xiao Wuhen. Orang ini ternyata adalah si playboy Xiao Wuhen. Han Kuye mengumpat sambil menggertakkan giginya. Terutama saat teringat ucapan Xiao Wuhen, menurutku, kakak senior Han masih punya pesona. Han Kuye menjadi sangat marah. Wajah Namong Suanyan juga berubah dingin. Setelah meninggalkan puncak Jianzhu terakhir kali, dia dan Han Kuye mencegat Xiao Nunu di tengah jalan dan ingin meminta Taisang Feng Hua. Namun, mereka gagal mendapatkan pedang dan membiarkan pihak lain memanfaatkan Han Kuye. Memikirkan hal ini, Namong Suanyan juga menjadi marah. Ayo pergi. Kita akan berterima kasih padanya lain kali kita punya kesempatan. Namong Suanyan menghela napas dalam-dalam, lalu menatap tajam ke arah Taisang Feng Hua di tangan Xiao Nunu, lalu berbalik dan pergi. Han Kuye mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pertempuran telah usai dan semua orang bubar satu demi satu. Anggota klan impian tidak tinggal lebih lama lagi. Tang Sufeng menatap Su Jianlu di samping Xiao Nunu dengan penuh arti, lalu pergi bersama Tetua Agung Sudong Liu, Hua Lin dan yang lainnya. Menangis. Di atas 9 langit, seekor burung phoenix kuno yang memancarkan aura gelap mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, mengeluarkan teriakan yang keras dan panjang. Aku bisa pergi ke alam abadi 9 provinsi. Aku bisa kembali ke alam phoenix. Negeri Dongeng Jiushu, kapan kita akan ke negeri Dongeng Jiushu? Alam Phoenix, aku ingin kembali ke alam Phoenix. Menangislah. Di atas gunung Yinian, burung Phoenix langit gelap terbang di antara awan, sesekali mengeluarkan lolongan aneh. Di dalam gua di bawah, di sebuah lembah terbuka, Snow Kirin berdiri di atas batu biru dan mengumpat dengan keras. Apa kau gila? Kau mengulanginya setiap setengah jam sekali, dan meneriakannya setiap setengah jam sekali. Aku sangat kesal padamu, bisakah kau diam? Pekikan. Dark Sky Phoenix menanggapi pihak lain dengan raungan panjang, lalu berkata, sudah beberapa hari sejak pertempuran di daftar abadi. Kau belum berangkat, sudah hampir waktunya untuk pergi. Kau terus mengomel padaku. Kau percaya, aku akan mencabut semua rambutmu. Snow Kirin sangat marah dengan omelan pihak lain. Dark Sky Phoenix sedikit tidak senang, tetapi bagaimanapun juga, ia masih berada di wilayah lawan, dan ia tidak berani berhadapan langsung dengan Snow Kirin. Dia mengutuk dalam hatinya, aku akan mentolerirmu sekarang, tetapi ketika kita kembali ke negeri Dongeng 9 provinsi, kita akan melihat siapa yang akan mencabut rambut siapa. Setelah mengatakan itu, Phoenix langit gelap menggetarkan sayapnya dan menukik ke langit. Beruntung sekali kau berlari cepat, kalau tidak aku akan membuatkan sup ayam untukmu malam ini. Snow Kirin mengumpat di punggung lawannya. Hei, Ayah Baptis, jangan marah. Ini ginjal babai hutan yang baru saja aku panggang untukmu. Yin Fengqi tersenyum dengan ekspresi tidak suka di wajahnya, lalu membawa 2 tusuk ginjal panggang berminyak. Guan Ren Gui juga mengambil daun pisang dan mengipasi Snow Kirin dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Ayah Baptis, tenanglah. Jangan marah pada ayam hitam yang otaknya sekecil kepalen tangannya itu. Bai Sue Qilin kemudian meraih ginjal panggang itu dan mulai memakannya dengan gembira. Lumayan, kemampuan memasakmu sangat bagus. Aku akan memperkenalkanmu pada pekerjaan di dapur restoran nanti. Yin Fengqi terkekeh dan berkata,
Ayah baptis, profesi yang begitu mulia seperti dapur restoran tidak cocok untukku. Aku masih ingin maju ke puncak seni bela diri dan mencapai level adik laki-lakiku. Aku bisa berpura-pura keren, melawan monster, dan menjemput gadis-gadis saat aku tidak punya pekerjaan. Guan Rengui juga berkata dengan cepat, ya, ayah baptis, kami semua adalah orang biasa. Kami tidak memiliki ambisi yang begitu tinggi. Kami hanya ingin meningkatkan kultivasi kami sesegera mungkin. Berikan saja kami, darah Dewa Qilin. Bai Sue Qilin telah menebak niat kedua orang itu sejak lama. Ia berkata dengan tenang, aku tidak takut menyerangmu. Hanya dengan kalian berdua, bahkan jika kalian berlatih selama beberapa ratus tahun lagi, kalian tidak akan dapat mengejar Xiao Nunu. Namun karena aku akan segera pergi ke negeri dongeng Jiushu, aku harus meninggalkan beberapa harta untuk kalian berdua. Ambillah 2 tetes darah sejati Qilin ini. Setelah mengatakan itu, Qilin salju benar-benar mengeluarkan 2 bola cahaya. Di dalam setiap bola cahaya, ada setetes darah emas yang tersuspensi. Kalau diperhatikan lebih teliti, tampak bayangan hantu Qilin yang bergerak-gerak di sekitar darah. Wow. Yin Fengqi kegirangan dan menggonggong seperti guguk. Mata Guan Rengui membelalak, ayah baptis, Anda benar-benar ayah kandung saya. Keduanya dengan cepat mengangkat tangan dan dengan hati-hati mengambil darah asli Qilin di tangan mereka. Pada saat ini, mereka berdua merasa hal itu sepadan. Dapat dikatakan bahwa sudah lama sekali saya tidak dipanggil, ayah baptis, dengan sia-sia. Manfaatnya nyata. Kalian berdua harus ingat bahwa darah sejati Qilin ini sangat kuat. Jika kalian ingin menggabungkan semuanya sekaligus, kalian harus menunggu hingga mencapai alam semi-abadi. Jika kalian menggabungkannya terlalu dini, badan kalian akan meledak. Tetapi kalian juga dapat membaginya menjadi beberapa bagian, mengekstrak sebagian kecil setiap kali dan menggunakannya dengan ramuan lainnya. Dalam kasus terakhir, sebagian kekuatan Qilin mungkin akan hilang. Bai Sue Qilin mengingatkan. Keduanya mengangguk berulang kali. Saya mengerti, ayah baptis. Kami akan mengingatnya, kata Guan Rengui dengan serius. Yin Fengqi menjilat sudut mulutnya dan tampak tidak senonoh, hehe, pertarungan berikutnya untuk daftar abadi akan bergantung padanya. Ayah baptis, Anda dapat pergi ke alam abadi Jiushu tanpa khawatir. Anda terus meletakkan fondasi kerajaan Anda di alam abadi, dan ketika saatnya tiba, kami berdua akan pergi ke sana dan terus mengandalkan Anda untuk dukungan. Hah, tidak, maksudku aku akan terus menghormatimu. Yin Fengqi sangat senang sehingga dia mengatakan apa yang ada di hatinya secara langsung. Snow Qilin terdiam, namun ia juga mengetahui karakter kedua orang itu, jadi ia tidak mengatakan apapun. Ngomong-ngomong, di mana Xiao Nunu? Dia tidak terlihat selama beberapa hari. Tanya Bai Sue Qilin. Aku tidak tahu. Yin Fengqi menjawab, setelah kembali dari kota abadi, kami tidak tahu kemana dia pergi. Belum lagi kami, bahkan suster junior Yanying tidak tahu kemana dia pergi. Baiklah, bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang bisa mengancamnya di jalan abadi. Bai Sue Qilin tidak bertanya lagi dan terus menggerogoti ginjalnya. Hancurkan gua iblis. Pemandangannya, seperti matahari terbenam, terlihat suram. Ngarai besar itu dipenuhi tumpukan tulang. Xiao Nunu berdiri di puncak yang menyerupai bilah pisau, menatap dingin ke arah reruntuhan di depannya. Jelas, tujuan Xiao Nunu datang ke sini adalah untuk menemukan jejak iblis Kemah Teihan. Saat pertama kali datang ke sini, Xiao Nunu tidak pernah menyangka akan bertemu Mu Yitian di sini. Yang tidak kuharapkan adalah aku akan melihat Nan Ruoyu. Sejujurnya, jika Xiao Nunu pergi ke negeri dongeng Jiushu, hal yang paling membuatnya khawatir adalah masalah ini. Tidak jelas apakah Mu Yitian meninggal atau tidak. Tapi Nan Ruoyu bangkit kembali. Tahukah kamu, Nan Ruoyu bukan hanya putri tertua dari dinasti Yusui, dia juga adik kandung Nan Lian. Sejak awal, semua yang dilakukan Mu Yitian adalah membuat Nan Lian jatuh ke jalan kejahatan dan merangsang garis keturunan, badan iblis bawaan, miliknya. Awalnya, Xiao Nunu tidak tahu alasan mengapa Mu Yitian melakukan ini, tetapi sekarang tampaknya dalang sebenarnya di balik layar mungkin adalah Dewa Iblis Kemah Teihan. Kemungkinan besar Mu Yitian hanya pion dari Dewa Iblis Kemah Teihan. Ketika Gua Iblis Pemusnahan runtuh,
Dewa Iblis Kematian dengan jelas mengatakan bahwa ia telah menyerahkan Mu Yitian dan perlu mencari mitra baru. Dialognya bisa dijelaskan sendiri. Jika Mu Yitian meninggal, Nan Ruoyu kemungkinan besar akan menjadi kaki tangan baru Iblis Kematian. Tidak diragukan lagi bahwa Nan Ruoyu memegang posisi yang sangat penting di hati Nan Lian, dan bahaya yang dapat ditimbulkannya pada Nan Lian jauh lebih fatal daripada Mu Yitian. Oleh karena itu, Xiao Nunu telah mencari jejak Dewa Iblis Kematian di Gua Iblis Pemusnahan akhir-akhir ini. Jika memungkinkan, Xiao Nunu berharap dapat melenyapkan potensi ancaman ini sesegera mungkin. Dia tidak ingin Nan Lian terluka dengan cara apapun. Meskipun saat ini dia berada di jurang iblis bulu ular. Namun, pencarian selama beberapa hari tidak membuahkan hasil. Tak ada lagi jejak Dewa Iblis pertanda kematian di sini. Tidak ada jejak Mu Yitian dan Nan Ruoyu juga. Hah! Xiao Nunu menghela napas panjang. Sepertinya tinggal di sini tidak akan membuahkan hasil apapun. Hal terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah pergi ke jurang iblis bulu ular sesegera mungkin. Karena dia tidak dapat menemukan iblis pertanda kematian, pilihan terbaik Xiao Nunu adalah kembali ke Nan Lian. Setelah itu, Xiao Nunu meninggalkan Gua Iblis Pemusnahan dan kembali ke Gunung Yinian. Menangis. Tepat saat mereka tiba di alam pegunungan Yinian dan sebelum mereka memasuki gua, sebuah suara yang menggetarkan terdengar dari langit. Akhirnya kau kembali. Kapan kita akan kembali ke alam Phoenix? Phoenix langit gelap melayang di atas kepala Xiao Nunu, sangat bersemangat. Xiao Nunu tidak segera membalas ucapan lawan bicaranya, tetapi berkata, Senior Yuanling. Duar. Kemudian, awan gelap berkumpul di kehampaan, dan bayangan besar pun muncul. Belum ada kabar dari Akademi Suci Abadi. Tanya Xiao Nunu. Jelas saja, Xiao Nunu masih lebih suka pergi ke jurang iblis bulu ular dari tanah suci langit abadi. Roh Kuil menjawab, Dekan Yi Xiangqing memang mengirim pesan 2 hari lalu yang mengatakan bahwa jalan menuju jurang setan bulu ular masih ditutup. Alasan penutupan itu telah diselidiki, tetapi tidak ada yang ditemukan. Mendengar ini, Xiao Nunu sedikit mengernyit, ekspresinya sedikit serius. Dalam kasus ini, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah Jiushu Immortal Realm. Saya mengerti. Tolong beritahu Dekan Yi Xiangqing bahwa saya akan pergi ke negeri dongeng Jiushu dalam beberapa hari. Jika dia membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, tolong beritahu saya sebelumnya. Baiklah, saya akan menyampaikan instruksi Anda kembali. Baiklah. Setelah bertukar pikiran sebentar, roh rumah sakit mulai bersembunyi di kehampaan. Dark Sky Phoenix merasa senang. Ia berkata dengan gembira, bisakah kita akhirnya pergi ke negeri dongeng 9 provinsi? Aku hampir mati karena cemas. Xiao Nunu mengangguk sedikit. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan keluar dari rumah Gua Yinian. Xiao Nunu, kau sudah kembali. Kemana saja kau akhir-akhir ini? Yan Ying berjalan di depan. Ia tampak bersemangat, dengan mata berbinar, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang membahagiakan. Xiao Nunu hendak bertanya apa yang terjadi ketika dia melihat Yu Shen dan Yuan Ru, kakak beradik dari Pavilion Ziwu, di belakangnya. Kakak Xiao, Yu Shen menyapa. Xiao Nunu sedikit terkejut, ada bagian lain dari batu abadi. Yu Shen tersenyum, tidak secepat ini. Yuan Ru sedikit terdiam, baru beberapa hari, dan kamu sudah memikirkan bagian dari batu abadi. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Sangat banyak. Xiao Nunu menjawab sambil melangkah maju. Bukankah baru saja 200 juta diberikan? Yuan Ru bergumam. Bukan hanya mereka berdua. Terakhir kali di Pavilion Ziwu, Xiao Nunu juga merampok 300 juta batu abadi. Jadi, apakah semuanya disia-siakan? Xiao Nunu tidak menjelaskan apapun. Ratusan juta batu abadi sungguh tidak cukup untuk aku sia-siakan. Lalu apa yang membawamu ke sini, saudara Yu? Tanya Xiao Nunu. Pada saat ini, Su Jianlu di samping buru-buru berkata, pertempuran untuk daftar abadi akan segera dimulai kembali. Memulai kembali. Xiao Nunu bingung, apa maksudmu? Yu Shen menjelaskan, kami baru saja menerima pemberitahuan. Karena keadaan, pertempuran peringkat abadi, ini istimewa, hanya kaulah yang mendapat Ordo Jiushu.
Kemudian, dikatakan bahwa semua sekte dan sekolah besar di alam abadi Jiushu berdiskusi dan memutuskan untuk mengadakan pertempuran peringkat abadi lainnya 1 tahun kemudian. Benarkah? Xiao Nunu mengangkat alisnya yang tampan, dan tanpa sadar dia menatap Su Jianlu, Yan Ying, Yu Yuanhui, dan yang lainnya. Su Jianlu berkata dengan gembira, kalau begitu, kita bisa berpartisipasi dalam pertempuran daftar abadi dan bersaing untuk Ordo Jiushu. Yan Ying juga berkata, kurasa aku harus bisa menembus alam abadi dalam setahun, kan? Xiao Nunu tersenyum dan berkata, hilangkan kata seharusnya, kau pasti bisa. Bakat Yan Ying jauh lebih tinggi daripada Su Jianlu. Alasan mengapa Su Jianlu mampu mencapai tulang abadi tingkat ke-9 pada waktu itu adalah karena setetes darah sejati Qilin yang diberikan Baik Sue Qilin kepadanya. Bahkan tanpa darah asli Qilin, Yan Ying telah mengembangkan tulang abadi ke-9. Ditambah dengan pil abadi kuno yang ditinggalkannya untuk pihak lain, sama sekali tidak ada ketegangan tentang terobosannya ke alam abadi. Awalnya, Xiao Nunu masih mempertimbangkan apakah akan membawa Yan Ying bersamanya dalam perjalanan ke negeri ajaib Jiushu ini. Sekarang tampaknya pihak lain dapat sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memenangkan Ordo Jiushu. Inti persoalannya adalah bahwa memiliki Ordo Kyushu dan tidak memiliki Ordo Kyushu adalah dua hal yang sangat berbeda. Bahkan jika Yan Ying pergi kali ini, dia tidak akan bisa menikmati perawatan yang diberikan oleh Jiushu Order. Lebih baik menunggu 1 tahun lagi. Sayangnya, 1 tahun terlalu singkat bagi kita. Yang berbicara adalah Dewa Perang Veteran dari Akademi Suci Abadi, Yu Yuanhui. Mengandalkan sumber daya kultivasi di Gunung Yinian, dia kini telah mengembangkan 4 tulang abadi. Dibandingkan dengan Tanah Suci Langit Abadi, kecepatan ini sudah cukup cepat. Akan tetapi, jika Anda ingin mengejar ketertinggalan dalam Immortal Ranking Battle 1 tahun kemudian, itu masih akan sangat sulit. Kau seharusnya merasa puas, Lao Yu. Kita bertiga baru saja mencapai tingkat Grandmaster, kata Li Tingfei, dewa perang lainnya dari Akademi Suci Abadi Fana. Yang mengalami penderitaan yang sama adalah dua dewa perang Chu Yiyang dan Shen Qing. Saat itu di Gua Iblis Pemusnahan, mereka semua ditangkap oleh Mu Yitian dan dikorbankan kepada Dewa Iblis Kematian, yang mengakibatkan seluruh kultivasi mereka terkuras habis. Jika Xiao Nunu tidak membalikkan formasi pengorbanan, mereka akan kehilangan nyawa. Selama kurun waktu ini, mereka terus memulihkan kultivasi mereka. Dengan sumber daya yang direbut Baik Sue Qilin dari kota Yanhuo, mereka bertiga baru saja kembali ke level Grandmaster. Masih jauh perjalanan dari alam abadi. Adapun pertempuran untuk daftar abadi, hal itu bahkan lebih jauh lagi. Benar sekali. Jika kekacauan itu tidak terjadi, kita seharusnya telah mengembangkan 4 atau 5 tulang abadi. Chu Yiyang juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Melihat pengalaman tragis ketiga orang ini, yang lain tiba-tiba merasa jauh lebih seimbang. Yang lain setidaknya punya harapan, tapi ketiga orang ini bahkan tidak punya harapan sama sekali. Kalau kita bandingkan betapa sengsaranya mereka, mereka memang yang paling sengsara. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar tidak melihat Suster Yesue? Tanya Yan Ying. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yan Ying, Xiao Nunu juga teringat bahwa masih ada satu orang, Yesue, yang belum ditemukan. Pihak lainnya seolah lenyap dari muka bumi, tanpa jejak sedikit pun. Chu Yiyang, Li Tingfei, dan Shen Qing menggelengkan kepala secara bersamaan tanpa ragu-ragu. Tidak, dia tidak bersama kita. Aku tidak tahu kemana dia pergi, kata Chu Yiyang. Aneh sekali. Secara logika, peristiwa besar seperti pertempuran di daftar abadi seharusnya diketahui oleh seluruh jalan abadi. Yan Ying sedikit mengernyit, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Temperamen Yesue agak aneh, tetapi hubungannya dengan Yan Ying cukup baik. Pada saat ini, Yu Shen di samping berkata, apakah kamu mencari seseorang? Pavilion Ziwu kami dapat membantu. Kami memiliki koneksi yang baik di jalan abadi. Mata Yan Ying berbinar, selama Pavilion Yu dapat membantu, itu tidak akan bagus. Yu Shen tersenyum sedikit. Dia melirik Xiao Nunu dan berkata, kakak Xiao dan aku adalah mitra. Mulai sekarang, urusan semua orang akan menjadi urusanku, Yu Shen. Jika kamu butuh sesuatu, pergilah ke Pavilion Ziwu untuk menemukanku. Tentu.
Anak muda, kamu telah memperluas wawasanmu. Kamu layak menjadi seorang pengusaha. Kamu benar-benar pintar. Baik Sue Qilin mengangguk memuji. Hahaha. Yusen sama sekali tidak mempermasalahkan ejekan Bai Sue Qilin. Ia berkata, jika aku tidak pintar, bagaimana aku bisa bertahan hidup di dunia abadi? Setelah itu, Yusen menatap Xiao Nunu lagi. Kakak Xiao, kapan kamu berencana pergi ke dunia abadi Jiushu? Semua orang juga menunjukkan rasa ingin tahu. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, 3 hari kemudian. Pertarungan untuk daftar abadi berakhir selama beberapa hari, tetapi popularitas hari-hari ini tetap tinggi. Saat berita bahwa pertempuran peringkat abadi akan diadakan lagi dalam setahun menyebar, jalan abadi menjadi semakin bersemangat. Ini adalah pertama kalinya aturan pertempuran daftar abadi diubah karena alasan pribadi. Di seberang jalan abadi, ada hutan gelap. Tanah dipenuhi mahiyat para monster dan dipenuhi darah merah, membuatnya tampak seperti neraka. Di antara banyak mahiyat, sesosok anggun mengenakan gaun hitam dan memegang belati terengah-engah. Akhirnya, mereka semua terbunuh. Tempat terkutuk ini telah menjebakku begitu lama. Badan wanita itu berlumuran darah, sebagian sudah mengering sejak lama, sementara yang lain masih segar. Wanita itu memiliki wajah yang lembut dan lemah, tetapi matanya cukup tajam. Dia tak lain adalah Yesuhe yang telah lama hilang. Sejak Yesuhe terpisah dari kelompok utama terakhir kali, dia terjebak di hutan gelap ini. Hutan itu penuh bahaya dan monster. Yesuhe awalnya berpikir untuk mencari jalan keluar, tetapi serangan monster itu memicu amarahnya. Hasilnya, Yesuhe sangat marah hingga dia membunuh semua monster di seluruh hutan. Tidak peduli monster itu kuat atau lemah, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membunuhnya. Setelah berjuang siang dan malam, pisau Yesuhe menjadi tumpul, dan akhirnya tidak ada satu pun yang selamat di seluruh hutan. Selesai. Sekarang aku bisa kembali untuk mencari mereka. Yesuhe mengusap pergelangan tangannya yang mahtai rasa, lalu berjalan keluar dari hutan. Tepat pada saat itu, kabut muncul di hutan. Yang anehnya adalah kabut ini berwarna merah. Yesuhe mengerutkan kening. Dia melihat dengan saksama dan melihat bayangan samar berdiri di kabut merah. Apakah ada yang lolos dari jaring? Cahaya dingin melintas di mata Yesuhe. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas menuju sosok itu. Namun, saat dia mendekat dan melihatnya, Yesuhe tercengang. Itu bukan monster, melainkan sosok manusia. Wanita. Yesuhe sedikit terkejut. Wanita itu mengenakan gaun merah dan berkulit putih. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki temperamen yang unik dan tenang. Sebuah liontin giok tergantung di ikat pinggang wanita itu. Liontin giok itu diikat dengan tali merah, dan ada 3 karakter kecil yang cantik di atasnya. Nan Ruoyu. Yesuhe bergumam sambil melihat kata-kata di liontin giok itu. Kemudian, Yesuhe bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Wanita itu juga melihat Yesuhe, tetapi dia tidak bereaksi. Dia berbalik dan berjalan pergi, tanpa bermaksud memperhatikan Yesuhe. Kelihatannya lebih seperti lewat saja. Yesuhe sedikit terkejut. Wanita ini agak aneh. Kenapa dia memiliki semacam energi jahat? 3 hari berlalu dengan cepat. Gunung Yinyan, di arah barat daya, di ngarai besar yang jaraknya puluhan mil. Terakhir kali, dengan bantuan Dewa Pedang Ekor 9, Xiao Nunu menghabiskan 300 juta batu abadi di sini. Tidak hanya menerobos kesempurnaan alam abadi, tetapi juga memadatkan sebagian pancer. 3 hari yang lalu, Xiao Nunu datang ke sini lagi. Kali ini, juga atas saran Dewa Pedang Ekor 9, Xiao Nunu menggunakan 200 juta batu abadi untuk membentuk formasi baru. Xiao Nunu duduk dalam formasi, bermandikan kekuatan spiritual yang luas. Bas! Tiba-tiba, api kemasan keluar dari badan Xiao Nunu. Nyala api itu tampak bagaikan sayap dewa yang elok. Kemudian mereka berkumpul dan merilis rune kuno yang misterius. Rune-rune tersebut saling bertautan dan akhirnya mengembun menjadi bagian baru dari fragmen pancer. Bas! Gelombang energi yang kuat dilepaskan dari atas. Xiao Nunu membuka matanya, dan secercah cahaya muncul di matanya. Sepotong pecahan pancer lainnya. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan pecahan pancer sebelumnya muncul di udara. Bas!
Dua keping pecahan pancer tergantung di depan Xiao Nunu, keduanya memancarkan kilau metalik yang indah. Kedua pecahan itu berbeda bentuk dan ukuran. Potongan pertama relatif lebih besar dan lebar. Potongan kedua lebih panjang dan sempit, dan bentuknya agak menyerupai pisau tajam. Meskipun pecahan pancer kedua ini lebih kecil, tapi lebih tajam. Xiao Nunu mengulurkan tangannya untuk mengambil pecahan pancer kedua, lalu dengan lembut menggaruk tanah, dan batu di tanah itu pun terpotong dengan mudah. Kekuatan pecahan pancer sungguh mencengangkan. Bahkan kekuatan senjata abadi dapat dilawan. Kekuatan serangannya juga sangat mengerikan, bahkan dapat menggantikan senjata ajaib saat bertempur. Superposisi kedua fragmen ini pasti akan menghasilkan efek yang tidak diharapkan. Potongan pertama dapat berfungsi sebagai perisai, dan potongan kedua dapat digunakan sebagai senjata tersembunyi. Jika ini menimpa seseorang, kerusakan yang ditimbulkannya mungkin tidak jauh lebih parah daripada Taisang Feng Hua. 200 juta batu abadi lainnya telah dihabiskan, kata Xiao Nunu kepada Dewa Pedang 9 ekor di Menara Emas Pancer, sambil memegang pecahan pancer. Pedang abadi ekor 9 menjawab, ini dikonsumsi agak cepat, tetapi Anda selangkah lebih dekat ke tingkat keempat, seni tubuh pancer hegemon. Xiao Nunu tersenyum, benar, meskipun kamu masih berada di puncak alam abadi, tapi aku bisa merasakan kekuatanmu dalam segala aspek telah meningkat. Pedang abadi ekor 9 berkata, dengan kekuatan tempurmu saat ini, kamu seharusnya tidak memiliki masalah dalam menghadapi musuh di tahap tengah alam abadi sejati. Jika kamu berusaha sekuat tenaga, kamu juga bisa bertarung melawan tahap akhir dari alam abadi sejati. Bisakah kamu bertarung paling banyak di 3 alam kecil? Jangan meremehkan ketiga alam kecil ini. Kesenjangan antara 3 alam kecil di alam abadi sejati sangat besar. Lagi pula, semakin tinggi levelnya, semakin besar kesenjangan antara setiap level. Pertarungan lintas levelmu sudah melawan langit. Yang terpenting adalah kamu masih menjadi tubuh kaisar sekarang. Begitu kamu mencapai tingkat keempat, kamu dapat mencapai tubuh abadi. Pada saat itu, harus ada perubahan mendasar. Apa yang akan terjadi setelah tubuh abadi berevolusi? Xiao Nunu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Pedang berekor 9 berpikir sejenak, lalu berkata, jika kau berevolusi menjadi badan abadi, kurasa hanya alam raja abadi yang bisa menjadi ancaman bagimu. Alam raja abadi. Pupil mata Xiao Nunu sedikit bergetar. Ini adalah eksistensi yang berada di atas negeri dongeng sejati. Hanya 2 kata, Raja Abadi, dapat membuat orang merasakan penindasan yang hebat. Apakah kamu bercanda? Tanya Xiao Nunu. Dewa Pedang berekor 9 berkata, aku masih bersikap konservatif. Tidak dapat dipercaya. Tidak ada yang tidak dapat dipercaya tentang hal itu, karena semakin jauh kau melangkah ke akhir, semakin kuat seni badan penguasa pancer itu. Begitu pula, semakin jauh kau melangkah ke akhir, semakin sulit untuk berlatih. Coba pikirkan, level keempat saja bisa membuatmu terjebak seperti ini, kau dapat membayangkan betapa sulitnya nanti. Tetapi tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan terus maju. Xiao Nunu berkata dengan tatapan tegas di matanya. Sejak dia berada di keluarga Xiao, kecil di kota Siwe, Xiao Nunu mengerti satu hal, kelemahan adalah dosa asal. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengasihani Anda. Tidak seorang pun selalu bisa menyelamatkanmu. Jadi, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Karena itu, Xiao Nunu tidak pernah berhenti mengejar kekuasaan. Bagi mereka yang layak dilindungi, dan terlebih lagi bagi dirimu sendiri. Dewa Pedang berekor 9 berkata, pergilah ke negeri dongeng 9 provinsi. Sumber daya jalan dongeng tidak dapat memuaskanmu lagi. Hanya dengan pergi ke negeri dongeng 9 provinsi, kamu dapat memperoleh sumber kekuatan yang lebih maju. Ya, pada saat ini, setelah mendengarkan nasihat Dewa Pedang berekor 9, Xiao Nunu tidak lagi memiliki ide dan dia memutuskan untuk pergi ke negeri dongeng 9 provinsi. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di jurang iblis bulu ular, tetapi ketika kekuatan kultivasi Xiao Nunu mencapai tingkat tertentu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sudah hampir waktunya berangkat. Xiao Nunu perlahan berdiri dan menatap langit. Pandangan Xiao Nunu melewati celah-celah awan dan mencapai langit biru. Menangis. Di dalam kehampaan, Dark Sky Phoenix mengeluarkan raungan keras dan panjang. Selama beberapa hari terakhir, ia telah menunggu di dekat Xiao Nunu,
takut pihak lain akan berubah pikiran. Hari ini, kami akhirnya berangkat ke negeri dongeng Kyushu. Jalan menuju keabadian. Naik ke teras abadi. Terletak di puncak gunung setinggi 10.000 meter. Di bawah puncak raksasa itu, lapis demi lapis anak tangga batu menjulang ke atas. Dan di puncak panggung abadi itu terdapat sebuah gerbang raksasa yang megah dan megah. Jumen berdiri tepat di bawah awan, dan bagian dalamnya bersinar dan mempesona. Dari kejauhan, ia sangat mirip dengan Tianmen yang legendaris. Kita akhirnya akan kembali ke jalan abadi Jeoshu. Snow Kilin berdiri di dasar tangga setinggi 10.000 meter dengan tatapan rumit di matanya. Ada juga sedikit keseriusan di mata Xiao Nunu. Deng Xiantai dikenal sebagai akhir jalan abadi. Masuk dari sini adalah apa yang disebut jalan abadi. Di belakang Xiao Nunu adalah semua orang dari Gunung Yinian. Yu Shen dan Yu Wanru dari Paviliun Xiwu juga datang. Saudara Xiao, 1 tahun lagi, kami akan pergi ke negeri ajaib Jeoshu untuk mencarimu. Kata Yu Shen. Baiklah, aku akan menunggu. Xiao Nunu tersenyum tipis, lalu menatap Yan Ying. 1 tahun lagi, kau akan memiliki keyakinan untuk memenangkan Jeoshu Order, kan? Yan Ying mengangguk, yah, masih sedikit. Baiklah, aku akan menjemputmu kalau begitu. Baiklah, itu kesepakatan. Mata Yan Ying berbinar, dia tidak sedih tentang perpisahan yang akan datang, karena Yan Ying memiliki tujuan untuk dikejar di dalam hatinya. Asal dia bekerja cukup keras, dia akan bisa pergi ke negeri dongeng Kyushu dalam setahun. Su Jianlu di samping juga buru-buru berkata, dan aku, begitu kami mendapatkan perintah Jeoshu, kami akan segera datang kepadamu. Baiklah. Xiao Nunu langsung setuju, lalu dia menatap Yu Shen, penguasa Paviliun Xiwu lagi. Kakak Yu, tolong jaga mereka saat aku pergi. Itu sudah pasti. Tidak perlu mengingatkanku. Yu Shen menepuk dadanya dan berkata dengan sangat serius. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi. Pada dasarnya semua yang perlu dijelaskan sudah dijelaskan. Sumber daya yang ditinggalkan oleh Yin Yan San sudah cukup untuk digunakan semua orang dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, akan ada dividen berikutnya dari Paviliun Xiwu. Batu abadi dari penjualan pil pemulihan nomor 4 juga akan dibagikan kepada semua orang secara terus-menerus. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa setahun lagi. Xiao Nunu mengatupkan kedua tangannya dan menghadap semua orang. Yin Fengqi menjawab, adik junior, kami akan menunggumu untuk mendapatkan pijakan di dunia abadi, dan kemudian kami akan pergi dan menjilatmu. Guan Rengui juga berkata, itu masuk akal. Aku akan memesan tempat terlebih dahulu. Jiang Jinyu berkata, hati-hati di jalan dan tetaplah aman. Yan Ying berkata, aku pasti akan mendapatkan Ordo Jeoshu. Yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Nunu satu demi satu. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang, Xiao Nunu, Snow Kilin, dan Dark Sky Phoenix menuju ke platform abadi. Ayah baptis akhirnya kembali. Di suatu tempat di selatan Deng Xiantai, 3 binatang buas besar juga melihat ke arah Xiao Nunu dan yang lainnya. Ketiga binatang raksasa ini tidak lain adalah 3 putra angkat Snow Kilin, yaitu kera naga kuno, naga es bersayap besi, dan beruang King Kong yang perkasa. Aku tidak tahu apakah ayah baptisku dapat memulihkan kekuatan puncaknya saat dia kembali kali ini. Kata kera naga kuno. Beruang King Kong yang perkasa menjawab, seharusnya sudah pulih sejak lama. Yang kumaksud di sini bukan kekuatan puncaknya, tetapi kekuatan tempur puncaknya selama periode sebelumnya sebagai makhluk abadi. Ngomong-ngomong, seberapa kuat ayah baptisku saat dia berada di alam abadi 9 provinsi? Tidak yakin. Kera naga kuno menggelengkan kepalanya, pokoknya, setidaknya seharusnya di alam raja abadi. Hah, alam raja abadi. Lalu bagaimana bisa menjadi seperti sekarang? Naga es bersayap besi tidak dapat mempercayainya. Si kera naga kuno mengangkat bahu, kebenaran memang sulit diprediksi. Hal-hal yang tak terduga bisa saja terjadi. Kita hanya perlu menunggu ayah baptis kita kembali, dan dia akan membawa kita ke negeri dongeng 9 provinsi. Dengan begitu, bukankah kita akan bisa menikmati hidup yang terbaik? Kata beruang King Kong yang perkasa, saudaraku, jika ayah baptis kita bisa kembali ke kekuatan puncaknya, mungkin dia bisa membantumu mendapatkan kembali kekuatanmu. Naga es bersayap besi menyipitkan matanya dan menjawab, aku terbiasa jongkok untuk buang air kecil.
Si kera naga kuno, beruang King Kong yang perkasa. Pada saat yang sama, Xiao Nunu, Snow Kilin, dan Dark Sky Phoenix tiba di platform kenaikan. Gerbang raksasa yang megah dan megah berdiri di depan mata Anda, yang memberikan dampak visual yang lebih kuat. Pada saat ini, sebuah sosok ilusi muncul dari kehampaan. Sosok ini duduk di udara dan tampak berusia sekitar 50 tahun. Ini adalah panggung untuk naik ke keabadian. Aku adalah penjaga lorong itu. Siapapun yang ingin memasuki alam abadi 9 provinsi membutuhkan ordo 9 provinsi. Kata sosok ilusi itu dengan acuh tak acuh. Xiao Nunu lalu mengeluarkan order Jiushu berwarna hitam dan emas. Pihak lain hanya melihatnya lalu membiarkannya pergi. Pergilah. Di balik gerbang ini terdapat Provinsi Zulu, salah satu dari 9 alam abadi. Semoga beruntung, anak muda. Provinsi Zulu, salah satu dari 9 negeri peri. Mendengar ucapan penjaga Deng Xiantai, Xiao Nunu mengangguk pelan, lalu menoleh ke samping melirik Yan Ying, Su Jianlu, Yu Shen dan yang lainnya di bawah Deng Xiantai, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang tinggi di depan. Snow Kirin juga mengayunkan cakarnya ke semua orang. Anak-anakku, ayah kalian akan pergi duluan. Siapa yang mampu, silakan datang ke negeri dongeng Jiushu untuk menemuiku. Jika kalian tidak mampu, silakan tunggu aku menjemput kalian. Setelah mengatakan itu, Bai Sue Kilin mengikuti Xiao Nunu dan melangkah ke gerbang raksasa bersama-sama. Ayah baptis. Yin Fengqi menangis terseduh-seduh dan meratap dengan keras, aku tidak tega meninggalkanmu. Guan Rengui juga berpegangan pada pilar batu di sebelahnya dan mengangkat tangannya yang lain, ayah baptis, tolong jaga dirimu, kami akan merindukanmu. Ayah baptis, jaga dirimu. Bagaimana kami bisa hidup tanpamu? Kena, tolong bawa kami bersamamu. Kena. Orang-orang di dekatnya menyaksikan dengan dingin. Su Jianlu bertanya kepada Yan Ying di sampingnya dengan suara rendah, apakah kondisi mental kedua orang ini selalu seperti ini? Yan Ying. Dia terdiam dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setelah hening sejenak, Yan Ying tersenyum acuh tak acuh dan berkata, entahlah, aku tidak begitu mengenal mereka. Hah. Su Jianlu kemudian melihat ke arah orang lain. Jiang Jinyu mengangkat bahu dan berkata, aku juga tidak mengenal mereka. Mungkin mereka benar-benar memiliki hubungan ayah anak yang dalam. Yu Yuanhui berkata, aku juga tidak mengenal kedua orang ini. Yang lainnya juga tersenyum canggung dan tanpa sadar menjauh dari Yin Fengqi dan Guan Rengui. Seolah takut keterbelakangan mental mungkin menular. Pekik. Pada saat yang sama, Dark Sky Phoenix mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan raungan panjang. Setelah Xiao Nunu dan Snow Kilin berjalan ke gerbang, ia juga berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke gerbang besar. Bas! Gerbang megah itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang, seolah-olah susunan teleportasi kuno telah diaktifkan. Seberkas cahaya keemasan melesat lurus ke langit, dan badai pusaran awan yang indah meledak di kehampaan. Di dekat Deng Xiantai, banyak orang yang menonton secara diam-diam. Monster ini akhirnya pergi ke negeri dongeng 9 provinsi. Ya, dengan kepergiannya, orang-orang lain di daftar peri akhirnya bisa bernapas lega. Yah, rasanya seperti gunung besar yang menekan kita telah terangkat. Kita bisa mulai mempersiapkan pertempuran daftar peri dalam setahun. Aku ingin tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran daftar peri dalam setahun. Mari kita tunggu dan lihat. Di tempat seperti jalan peri, kita tidak akan pernah tahu di mana monster mengerikan lainnya akan muncul. Di sebelah utara teras peri, di lereng tanah yang tinggi, Nan Ruoyu, berpakaian merah, memandang gerbang besar yang diaktifkan dari jauh. Tidak jauh di belakang Nan Ruoyu, ada orang lain berdiri, dia adalah Ye Suhe. Apakah itu Xiao Nunu tadi? Ye Suhe bergumam pada dirinya sendiri, dia agak mirip dengannya. Kemana dia pergi? Selama kurun waktu ini, Ye Suhe sendirian di hutan itu membunuh monster. Dia akan beristirahat ketika dia lelah setiap hari, dan kemudian melanjutkan membunuh setelah dia beristirahat. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bahkan, pertempuran daftar abadi, baru-baru ini pun sangat dirindukan oleh Ye Suhe. Mengapa kau mengikutiku? Nan Ruoyu tiba-tiba berbicara, dia sedikit membalikkan badannya dan menatap Ye Suhe. Menghadapi wanita misterius ini, Ye Suhe tidak terlalu takut. Dia mengangkat alisnya dan menjawab dengan penuh minat, aku tidak tahu,
Aku hanya ingin mengikuti. Sambil berbicara, dia malah melangkah maju beberapa langkah. Kamu bukan manusia, kan? Bagaimana bisa ada energi iblis yang begitu kuat di dalam dirimu? Nan Ruoyu berkata, apakah kamu tidak takut? Yesue sedikit mengangkat sudut mulutnya, apa yang perlu ditakutkan? Aku, Yesue, tidak pernah takut pada apapun. Nan Ruoyu mengabaikannya dan berbalik. Yesue mengerutkan kening dan berkata, mengabaikanku. Entah mengapa, dia menjadi semakin penasaran dengan Nan Ruoyu. Hei, bolehkah aku ikut? Tanyanya dengan santai. Nan Ruoyu tidak menoleh ke belakang, dan menjawab dengan ringan, terserah kamu. Yesue tersenyum penuh pengertian, lalu kemana kita akan pergi selanjutnya? Pembunuhan. Hah. Yesue menjadi semakin bersemangat, dan bahkan menunjukkan senyum gila. Di bawah teras Dengxian, Ayah Baptis, kau harus segera kembali. Ayah Baptis, kau harus membawaku ke negeri dongeng Kyushu sesegera mungkin untuk menikmati kebahagiaan, bukan? Untuk menghormatimu. Penampilan Yin Fengqi dan Guan Rengui lebih berlebihan daripada yang lain, yang satu memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, yang lain memperlihatkan gigi dan cakarnya. Su Jianlu menghela napas, mereka benar-benar memiliki kasih sayang yang mendalam antara ayah dan anak. Tiba-tiba aku juga merindukan keluargaku. Matanya merah dan hidungnya sedikit sakit, seolah-olah dia tersentuh oleh perasaan sebenarnya yang diungkapkan oleh keduanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Jiang Jinyu berjalan mendekati kedua pria itu. Baiklah, baiklah, mereka semua sudah pergi. Ah, benarkah? Yin Fengqi segera menghentikan pertunjukan dan membersihkan debu-debu di sekujur badannya. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Suaraku serak karena berteriak. Guan Rengui juga berdiri tegak lagi dan meregangkan bahunya. Tidak apa-apa, ayo kembali. Setelah itu, mereka berdua berbalik dan kembali ke jalan yang mereka lalui sebelumnya. Rangkaian operasi ini benar-benar mengejutkan Su Jianlu. Kalian, Su Jianlu bertepuk tangan dan terdiam di tempat. Yan Ying berkata seolah-olah itu hal yang biasa, kamu akan terbiasa dengan itu di masa depan. Aku, Su Jianlu ingin membunuh seseorang. Dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu mengagumkan. Bukan hanya Su Jianlu, bahkan saudara kandung Yu Shen dan Yu Wanru di samping mereka pun tercengang. Sungguh berbakat. Yu Wanru menggaruk dahinya. Aku belum pernah melihat bakat seperti itu sebelumnya. Yu Shen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Jalan menuju keabadian. Sisi lain. Satu sisi terletak di atas meja di tengah-tengah persegi. Badan Wu Beilang ditempatkan di tengah meja. Dan di antara penonton, mata Ning Liner merah dan wajahnya muram. Di belakangnya, ada puluhan sosok berdiri. Aku baru saja menerima berita bahwa lelaki bermarga Xiao telah meninggalkan jalan abadi. Suara Ning Liner sedingin pisau. Aku sudah memberitahu alam abadi Jiushu. Seseorang akan mengurus orang bernama Xiao itu. Yang harus kita lakukan adalah membanai semua teman yang ditinggalkannya di jalan abadi. Kita harus membalas dendam kakak senior Beilang. Kematian kakak senior Beilang tidak boleh sia-sia. Ning Liner memasang ekspresi membunuh di wajahnya. Semua orang di belakang juga memiliki tatapan mata yang tajam dan ekspresi yang ganas. Balas dendam. Utang darah harus dibayar dengan darah. Balas dendam untuk saudara Beilang. Semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, pada saat ini, arus udara yang sangat dingin dan serius melanda. Wus, siapa itu? Ning Liner berteriak dengan kasar. Dalam sekejap, sosok merah yang memancarkan aura setan misterius muncul di hadapan semua orang. Orang yang datang tidak lain adalah Nan Ruoyu. Dia hanya menatap dingin badan Wu Beilang di alun-alun. Saya ingin badan abadi ini. Bersambung.